saya akan menjelaskan materi tentang perubahan minat pribadi dan sosial. Yang akan saya jelaskan pertama itu tentang perubahan minat pribadi. Ada beberapa hal yang terjadi dalam perubahan minat pribadi. Yang pertama, penampilan. Orang yang sudah dewasa, pria maupun wanita, dia itu sudah bisa mementingkan penampilannya ketika dia sedang bertemu dengan seseorang atau dalam lingkungan yang ramai. Dia sudah bisa menentukan penampilan yang akan dia pakai saat dia berjumpa dengan orang-orang yang di sekitarnya. Kedua, pakaian dan perhiasan. Ketika seseorang sudah mengetahui atau merasa jika penampilan itu penting, maka dia akan membeli pakaian serta perhiasan untuk penampilannya itu sendiri. Ketiga, simbol kedewasaan. Seseorang yang sudah dewasa tentunya tidak mau lagi dikatakan sebagai anak remaja ataupun anak yang masih di bawah umur. Tentunya dia akan menunjukkan simbol kedewasaannya. Keempat, simbol status. Seseorang yang sudah dewasa pasti dia bisa menentukan simbol status yang dia miliki. Yang kelima, uang. Uang ini merupakan salah satu hal yang penting bagi semua orang, apalagi jika seseorang itu menganggap bahwa uang itu penting dan bisa membeli segalanya yang dia perlukan. 6. Agama. Seseorang yang dewasa pasti bisa menentukan kepercayaannya dan mengikuti kepercayaannya yang ia jalani sesuai dengan agamanya. Dan materi kedua tentang perubahan minat sosial. Ada beberapa hal juga yang terjadi dalam perubahan minat sosial, seperti perubahan dalam peran serta sosial. Kedua, ada perubahan dalam persahabatan. Ketiga, ada perubahan dalam suatu kelompok. Keempat, ada perubahan nilai popularitas. Kelima, ada perubahan dalam suatu kepemimpinan. Berbagai bahaya yang bersifat personal dan sosial pada masa dewasa berasal dari kegagalan untuk menguasai beberapa tugas perkembangan yang penting pada usia tersebut. Kegagalan dalam menguasai tugas-tugas perkembangan masa dewasa yang mengakibatkan kegagalan memenuhi harapan sosial dalam berbagai aspek perilaku, mempengaruhi penyelesaian pribadi dan sosial seseorang. Rintangan yang dapat menghambat penguasaan tugas perkembangan pada masa dewasa awal di antaranya ialah 1. Dasar yang kurang memadai, 2. Hambatan fisik, 3. Latihan yang tidak runtut, 4. Perlindungan yang berlebihan, 5. Pengaruh kelompok teman sebaya yang berkepanjangan, 6. Aspirasi yang tidak realistik. Berbagai bahaya personal maupun sosial yang terdapat pada masa dewasa dini yaitu 1. Bahaya fisik, 2. Bahaya keagamaan, 3. Bahaya sosial, 4. Bahaya peran seks. Perkenalkan, nama saya Rika Zahra. Di sini saya akan membahas materi tentang berbagai bahaya personal maupun sosial yang terdapat pada masa dewasa dini, yaitu bahaya fisik dan bahaya. Yang pertama yaitu bahaya fisik. Bahaya fisik yang terjadi pada masa dewasa dini juga tidak jauh berbeda dengan bahaya fisik yang terjadi pada masa kanak-kanak dan remaja. Bahaya fisik tersebut diantaranya yaitu cacat fisik, kesehatan badan, dan penampilan yang kurang menarik. Orang dewasa yang mempunyai hambatan fisik karena kesehatannya buruk tidak dapat mencapai keberhasilan maksimum mereka dalam pekerjaan ataupun pergaulan sosial. Akibat dari bahaya fisik ini, mulai timbulnya perasaan frustasi dan ketidakpercayaan diri. Selain itu, bahaya fisik ini juga dapat mempersulit seseorang dalam menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial. Yang kedua yaitu bahaya keagamaan. Dua hambatan keagamaan yang terjadi pada masa dewasa dini, yaitu yang pertama, penyesuaian diri pada suatu agama baru sebagai pengganti agama keluarga di masa kanak-kanak. Yang kedua yaitu
tekanan dari sanak saudara, suami ataupun istri untuk memeluk agama mereka dalam perkawinan campuran. Hambatan atau bahaya ini dapat mengganggu keadaan emosional individu pada masa dewasa awal. Materi yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu tentang bahaya peran seks. Pada masa dewasa dini, seorang wanita cenderung untuk merasa lelah dan terperangkap dengan apa yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang ibu rumah tangga, dia harus mengurusi segalanya di rumah serta mengalami konflik mendahulukan karir suami. Itulah yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.